Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Terbakar dalam Fitnah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sudut desa kecil bernama Sukamaju, tersembunyi di antara hamparan sawah dan pohon kelapa yang menjulang, Wisnu hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya, sebuah gubuk berdinding bambu dengan atap genteng yang mulai rapuh, selalu dipenuhi aroma kayu segar dan suara ketukan palu kecil yang berdenting ritmis. Wisnu, pemuda berusia 27 tahun, memiliki tangan ajaib. Setiap goresan pahatnya di kayu jati atau mahoni menghasilkan patung-patung yang hidup. Wajah dewa-dewi, burung garuda, hingga tokoh pewayangan dengan detail begitu halus hingga seolah-olah bisa bernafas. Pasar mingguan di desa tetangga selalu ramai oleh pedagang dari kota yang berebut karya Wisnu, membayar harga tinggi untuk ukiran yang tidak tertandingi. Namun di balik kesuksesannya, ada sepasang mata yang memandang dengan iri. Arga, tetangga Wisnu yang tinggal 3 rumah dari gubuknya, adalah tukang kayu biasa. Meja dan kursi buatannya kaku, tidak pernah dilirik pembeli. Toko-toko kayunya kasar, seperti dibuat asal-asalan. Setiap malam dari celah-celah dinding rumahnya, Arga mengintip Wisnu yang bekerja di bawah lampu minyak. Tangannya lincah memahat. "Apa sih rahasianya?" gumam Arga. Wajahnya memerah karena cemburu. Dompetnya kian tipis, sementara Wisnu bisa membeli beras terbaik dan bahkan memperbaiki atap rumah ibunya yang bocor. Suatu sore di warung kopi Pak Maman, Arga tidak bisa lagi menahan irinya. Di depan para tetangga yang sedang menyeruput kopi pahit, ia mulai berbicara dengan nada penuh makna. "Wisnu itu loh, kayaknya bukan cuma pinter pahat, kayak ada bantuan lain gitu," katanya. Suaranya pelan tapi tajam, seperti seseorang yang tahu rahasia besar. Beberapa warga menoleh, alis mereka terangkat. "Maksudnya apa, Gak?" tanya Pak Maman menyandarkan dagunya di tangan. Arga tersenyum tipis, matanya menyipit. "Ya, kalian gak curiga? Orang biasa mana bisa bikin patung seenak itu, laku keras pula. Pasti ada sesuatu di baliknya. Aku dengar dia suka ke makam tua di hutan malam-malam. Siapa tahu dia minta tolong sama dukun atau apa gitu." Bisikannya seperti racun yang meresap perlahan. Warga yang tadinya hanya mendengar, lalu mulai berpikir. Bu Sari, penjual jamu, mengangguk pelan. "Iya, aneh sih, anak muda kok tiba-tiba kayak begitu." Malam itu di bawah sinar bulan yang temaram, bisik-bisik Arga menyebar seperti asap. Di teras-teras rumah dan di sela-sela obrolan para ibu saat mengambil air di sumur, nama Wisnu mulai diucap dengan nada curiga. "Katanya pakai pesugihan," bisik seorang tetangga. "Makanya laris manis, dia kan jarang ke masjid," saut yang lain. Wisnu yang sedang memahat patung Hanuman di beranda rumahnya tidak menyadari bahwa bayang-bayang fitnah mulai menyelimuti namanya. Suara ketukan pahatnya terdengar sendu di tengah malam, seolah meramalkan badai yang akan datang. Di sudut desa, Arga duduk di bangku bambu, menatap rumah Wisnu dari kejauhan. Senyumnya kini lebih lebar, namun ada kilas kegelapan di matanya. Ia tahu benih yang ia tanam malam ini akan segera berbunga dan mungkin menghancurkan segalanya. Pagi di desa terasa seperti biasa. Ayam berkokok, embun masih menempel di daun pisang, dan asap dari dapur-dapur kayu mengepul tipis ke udara. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah. Bisik-bisik Arga dari warung kopi malam sebelumnya telah menyebar seperti api di rumput kering. Di pasar saat para ibu menawar sayur, nama Wisnu disebut dengan nada sinis. "Katanya dia ke makam tua tiap malam," bisik Bu Sari sambil menimbang kangkung. "Iya, katanya minta tolong jin biar patungnya laku."
Saud Bu RT matanya menyipit penuh curiga. Wisnu yang sedang mengangkut beberapa patung ke pasar dengan gerobak kayunya mulai merasakan tatapan aneh dari warga. Biasanya mereka menyapanya dengan ramah, bahkan memuji karyanya. Tapi hari ini ada yang menghindar, ada yang berbisik di belakangnya. Ada apa ini? Gumamnya dalam hati, tapi ia mengabaikan firasat buruk itu. Baginya memahat adalah hidupnya, dan selama pembeli masih datang, ia tidak peduli dengan omongan kecil. Namun Arga tidak berhenti dibisik-bisik. Ia tahu untuk benar-benar menghancurkan Wisnu, ia perlu sesuatu yang lebih besar. Di siang yang terik saat warga berkumpul di balai desa untuk rapat bulanan, Arga mengambil kesempatan. Dengan suara lantang ia berkata, "Kalian tahu, ayamku yang hilang minggu lalu, aku lihat jejak kaki di dekat rumah Wisnu. Pasti dia yang ambil." Warga terdiam, beberapa saling pandang. "Terus kambingnya Pak Jono yang hilang juga katanya ditemuin tulangnya di hutan dekat rumah Wisnu," tambah Arga, meski ia sendiri yang membuang tulang itu ke sana malam sebelumnya. Fitnah itu seperti bensin yang disiram ke bara. Malam itu ketika lampu-lampu minyak mulai menyala di rumah-rumah, cerita tentang Wisnu berubah semakin liar. "Katanya dipakai pesugihan, makanya kayak mendadak," kata seorang pemuda di pos ronda. "Bukan cuma ayam, katanya duit tabungan Bu Mina juga lenyap, pasti ulahnya Wisnu," saud yang lain. Tidak ada bukti, tapi di desa kecil seperti Sukamaju, omongan lebih kuat dari fakta. Wisnu yang tadinya adalah kebanggaan desa kini jadi sosok yang ditakuti. Sore berikutnya kejadian kecil membuat segalanya makin buruk. Sawah Pak Maman yang terletak tidak jauh dari rumah Wisnu tiba-tiba dipenuhi hama. Tanaman padinya layu, daun-daunnya menguning tidak wajar. "Ini bukan hama biasa," teriak Pak Maman di warung, wajahnya pucat. "Ini ulah santet, pasti Wisnu, dia kan sering kelihatan di sawah malam-malam." Arga yang mendengar dari sudut warung hanya tersenyum tipis, tapi hatinya berbunga. Ia tahu fitnahnya kini tidak lagi sekedar bisik-bisik, ia telah membakar hati warga. Wisnu mulai merasakan tekanan, pembeli di pasar berkurang, beberapa bahkan membatalkan pesanan saat ia berjalan pulang malam itu. Anak-anak kecil yang biasanya mengerubunginya kini lari ketakutan. "Tukang santet!" teriak salah satu anak, membuat Wisnu membeku. Ia menatap bayangan di air selokan, wajahnya penuh kebingungan dan luka. Di kejauhan, di bawah pohon beringin besar yang menjulang di ujung desa, Arga memperhatikan dengan kepuasan. Angin malam bertiup dingin, membawa serta bisikan fitnah yang kian membesar, siap membakar segalanya. Malam di desa Sukamaju terasa lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, menggoyang daun-daun pisang hingga berderit, seolah alam sendiri merasakan gejolak yang sedang membesar. Di bawah pohon beringin tua di ujung desa, tempat warga biasa berkumpul untuk ngobrol, suasana kini penuh ketegangan. Arga berdiri di tengah kerumunan, matanya berkilat penuh semangat. Di depannya warga desa, dari Pak Maman yang sawahnya rusak hingga Bu Sari yang kini takut berjalan sendirian di malam hari, memandangnya dengan wajah penuh amarah dan ketakutan. "Kalau kita diam, Wisnu bakal bikin desa ini hancur," seru Arga. Suaranya menggelegar di tengah malam. Ia menunjuk ke arah rumah Wisnu yang lampu minyaknya menyala redup di kejauhan. "Anakku Bima sudah 3 hari demam tinggi, badannya panas kayak dibakar. Dokter bilang gak ada penyakit biasa yang begini. Ini pasti santetnya Wisnu." Arga memegang pundak anaknya yang berusia 10 tahun. Wajah Bima pucat, matanya sayu. Beberapa warga mengangguk, ada yang mengepalkan tangan. "Iya, anakku juga tiba-tiba batuk darah kemarin," tambah Bu RT, suaranya gemetar. "Pasti dia, tukang santet itu." Fitnah Arga kini telah berubah menjadi api yang tidak terkendali. Tidak ada lagi yang mempertanyakan kebenarannya. Rasa takut dan amarah telah membutakan warga. Malam itu setelah Arga selesai bicara, sekelompok pemuda mengambil obor dan kayu-kayu kering. "Kita harus usir dia dari desa," teriak salah satu dari mereka. Wajahnya merah padam, yang lain mengangguk, mengambil batu, kayu, bahkan parang dari rumah masing-masing. Masa mulai bergerak menuju rumah Wisnu. Langkah mereka berderap seperti genderang perang, membelah kesunyian malam. Di dalam gubuknya, Wisnu sedang memahat patung Garuda. Keringat menetes di dahinya meski udara malam dingin.
Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar, tapi firasat buruk telah menghantuinya sejak sore. Rini, adiknya yang berusia 17 tahun, masuk dengan wajah cemas. "Kak, aku dengar orang-orang ngomong aneh di pos ronda. Mereka bilang kakak pakai santet." Wisnu tersenyum kecil, mencoba menenangkan. "Biarin aja, Rin. Orang ngomong apa, yang penting kita nggak salah." Tapi sebelum ia selesai bicara, teriakan keras dari luar membuatnya terloncat. "Wisnu, keluar! Tukang santet!" Jendela bambu gubuknya berderit keras saat batu pertama menghantam. Wisnu dan Rini berlari ke pintu, tapi pemandangan di depan mereka seperti mimpi buruk. Puluhan warga, wajah-wajah yang dulu ramah, kini memandangnya dengan kebencian. Obor-obor di tangan mereka menyala terang, mencerminkan amarah di mata mereka. "Kalian salah paham," teriak Wisnu. Suaranya nyaris tenggelam oleh teriakan massa. "Aku gak pernah nyantet siapapun." Tapi kata-katanya seperti angin yang berlalu. Seorang pemuda melempar batu mengenai pundak Wisnu hingga ia tersungkur. Rini menjerit, mencoba melindungi kakaknya, tapi massa semakin mendekat. Di tengah kerumunan, Arga berdiri dengan senyum tipis. Tangannya tersembunyi di saku. Ia tahu malam ini adalah puncak dari rencananya. Di kejauhan, suara burung hantu meraung pelan, seolah meratapi apa yang akan terjadi. Rumah Wisnu kini dikelilingi dan nyala obor semakin dekat, siap membakar segalanya. Malam itu desa Sukamaju berubah menjadi neraka. Kobaran api mulai menjilat dinding bambu rumah Wisnu, mengeluarkan suara berderit yang mengerikan, seolah rumah itu sendiri sedang meratap. Asap hitam pekat mengepul ke langit, menyatu dengan kegelapan malam yang hanya diterangi oleh nyala obor dan bulan pucat. Massa warga yang tadinya berteriak penuh amarah, kini berdiri dalam campuran ketakutan dan kepuasan yang aneh. "Bakar, biar tukang santet ini kapok!" teriak seorang pemuda, melemparkan kayu kering ke api yang semakin membesar. Di tengah kerumunan, Arga menatap dengan mata dingin. Tangannya masih tersembunyi di saku, seolah menyembunyikan dosa yang telah ia tanam. Di dalam rumah, Wisnu berjuang melawan kepanikan. Asap mulai memenuhi ruangan, membuatnya tersedak. "Rini, lari, keluar lewat pintu belakang!" Teriaknya mendorong adiknya menuju pintu dapur yang sempit. Rini dengan air mata membasahi wajahnya, menolak. "Aku gak mau ninggalin kakak!" Jeritnya mencengkeram lengan Wisnu. Tapi batu-batu terus berhamburan masuk. Salah satu mengenai kepala Wisnu hingga darah mengalir dari pelipisnya. Ia mendorong Rini dengan sisa tenaga. "Pergi, Rin, cari bantuan!" Rini akhirnya berlari, tersandung-sandung, keluar melalui pintu belakang yang sudah mulai terbakar. Di luar, Rini tersungkur di tanah, nafasnya tersegal. Ia memandang rumahnya yang kini menjadi bola api, mendengar cerita kakaknya yang terputus-putus di tengah deru api. "Kak Wisnu!" teriaknya, tapi suaranya tenggelam oleh sorak-sorai massa. Beberapa warga mulai mundur, wajah mereka pucat, menyadari apa yang telah mereka lakukan. Tapi tidak ada yang bergerak untuk menolong. Api melahap habis dinding bambu, atap genteng ambruk dengan suara gemuruh. Dan di tengah kobaran itu, Wisnu tidak lagi terdengar. Rini yang bersembunyi di balik pohon kelapa hanya bisa menatap dengan mata kosong. Ia melihat siluet kakaknya dalam api, mencoba merangkak sebelum akhirnya jatuh. Tangisnya pecah, tapi ia menutup mulutnya, takut massa akan mengejarnya juga. Di kejauhan, suara burung hantu kembali meraung, seperti nyanyian kematian yang mengiringi tragedi itu. Asap hitam terus menjulang, membawa bau kayu terbakar dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau kematian. Pagi harinya ketika matahari muncul malu-malu di balik awan, Rini kembali ke puing-puing rumahnya. Yang tersisa hanyalah abu dan sisa-sisa patung-patung Wisnu yang hangus. Ia terduduk, tangannya menggenggam pecahan kayu dari patung Garuda yang dulu dibuat kakaknya dengan penuh cinta. Air matanya jatuh ke abu, menciptakan noda basah yang seolah meratapi nasib mereka. Di antara puing, ia menemukan gelang kayu kecil yang dulu dibuat Wisnu untuknya. Kini setengah kosong, Rini memeluk gelang itu, dadanya sesak oleh kesedihan dan amarah yang mulai membakar. Di sudut desa, Arga berdiri di beranda rumahnya, menatap asap yang masih membumbung tipis dari kejauhan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kepuasan, melainkan ketegangan.
seolah ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan akan membawa akibat yang lebih besar. Di bawah sinar pagi yang kelabu, Rini mengangkat wajahnya. Matanya memancarkan kilas dendam yang dingin. Malam itu telah merenggut kakaknya, tapi juga menyalakan api dari Rini. Api yang tidak akan padam hingga keadilan atau sesuatu yang lebih gelap tercapai. Pagi di desa terasa hampa setelah malam yang mengerikan itu. Abu sisa kebakaran rumah Wisnu masih berterbangan terbawa angin pagi yang dingin, seolah membawa ratapan yang tidak terucap. Di tengah puing-puing yang masih berasap tipis, Rini duduk terdiam. Tubuhnya gemetar karena tangis yang tidak lagi bisa keluar. Matanya merah, menatap gelang kayu setengah kosong di tangannya. Peninggalan terakhir dari kakaknya, Wisnu. Di sekitarnya desa terasa mati. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada warga yang berani mendekat. Hanya suara daun kelapa yang bergoyang pelan, seperti bisikan alam yang meratapi nasib tragis itu. Rini menggenggam gelang itu erat-erat hingga jari-jarinya memutih. Di dadanya kesedihan bercampur dengan amarah yang kian membesar, seperti bara yang tersulut angin. Ia teringat wajah-wajah warga malam tadi, sorot mata penuh kebencian, teriakan tukang santet, dan senyum tipis Arga di tengah kerumunan. "Arga," gumamnya. Nama itu terasa seperti racun di lidahnya. Ia tahu dialah dalang dibalik semua ini. Tuduhan-tuduhan tentang santet, ayam hilang, dan sawah rusak, semuanya berasal dari mulut Arga. Dan warga yang dulu memuji patung Wisnu begitu mudah terhasut. Begitu cepat menyalakan obor, Rini mengangkat wajahnya ke langit. Bulan sabit masih samar terlihat di balik kabut pagi. Di bawah sinar pucat itu, ia berlutut di atas abu. Tangannya mencengkeram tanah yang masih hangat. "Kak Wisnu, aku janji." Suaranya parau tapi penuh tekad. "Arga dan semua orang yang membakar rumah kita, yang membunuhmu, mereka akan membayar. Aku akan buat mereka merasakan sakit yang sama." Kata-katanya terasa seperti mantra, dingin dan gelap, seolah didengar oleh sesuatu di balik bayang-bayang pohon beringin tua yang menjulang di ujung desa. Seorang tetangga Bumina yang kebetulan lewat dengan keranjang sayur melihat Rini dari kejauhan. Ia berhenti, ragu-ragu, ingin mendekat tapi takut. Wajah Rini yang biasanya ceria dan ramah kini seperti topeng penuh dendam. Matanya yang dulu penuh tawa kini memancarkan kilatan yang membuat bulu kuduk Bumina merinding. "Astagfirullah," gumam Bumina, buru-buru melangkah pergi, tangannya memegang tasbih di saku. Ia teringat cerita neneknya tentang orang-orang yang diliputi dendam. Mereka bisa menarik perhatian makhluk-makhluk gelap dari alam lain. Rini tidak peduli dengan dunia di sekitarnya. Ia berdiri menyeka air mata terakhirnya dan memandang ke arah rumah Arga di kejauhan. Rumah itu berdiri kokoh, tidak tersentuh oleh api atau amarah warga. Di hatinya ia tahu langkahnya selanjutnya. Desa ini telah merenggut kakaknya dan ia tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Angin bertiup lebih kencang membawa suara seperti desahan pelan dari hutan di belakang desa, tempat makam tua yang selalu dihindari warga. Rini menggenggam gelang kayu itu lebih erat. Langkahnya mantap, menuju tepi desa. Di sana di antara bayang-bayang dan cerita-cerita gelap, ia akan mencari cara untuk memenuhi janjinya, apapun harganya. Hutan di pinggir desa Sukamaju terasa seperti dunia lain di bawah naungan malam. Pohon-pohon kelapa dan jati berdiri menjulang dan dahannya saling bertautan hingga menutup sinar bulan, menciptakan lorong gelap yang penuh bayang-bayang. Rini berjalan dengan langkah pelan, tangannya menggenggam gelang kayu peninggalan Wisnu. Jantungnya berdegup kencang. Angin malam membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh. Bau kemenyan yang samar, seolah ada ritual tersembunyi di kejauhan. Di desa, cerita tentang makam tua di hutan ini selalu diucap dengan nada pelan, penuh takut. Konon di sana tinggal dukun tua yang disegani sekaligus ditakuti. Seorang yang bisa berbicara dengan makhluk dari alam lain. Rini telah mendengar nama dukun itu dari bisik-bisik para pedagang di pasar. Mbok Gendeng, seorang wanita tua yang hidup menyendiri di gubuk reot di tepi makam. Warga bilang, ia bisa mengirim santet yang membuat orang mati dalam penderitaan, tapi tidak ada yang berani mendekatinya. Rini tidak punya pilihan lain.
Dendam di hatinya seperti api yang tidak bisa dipadamkan, dan ia tahu hanya ilmu gelap yang bisa membalas kematian kakaknya. Setiap langkahnya di hutan terasa berat, seolah tanah itu sendiri menahannya. Suara jangkrik tiba-tiba terhenti, digantikan oleh desahan pelan yang tidak jelas asalnya, membuat bulu kuduknya merinding. Setelah berjalan hampir 1 jam, Rini melihat cahaya redup di kejauhan. Gubuk kecil berdiri di tengah pepohonan, dikelilingi oleh makam-makam tua dengan batu nisan yang miring dan tertutup lumut. Aroma kemenyan kini lebih kuat, menyengat hidungnya. Di depan gubuk, seorang wanita tua duduk bersila di atas tikar pandan. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya keriput seperti kulit kayu. Tapi matanya hitam pekat dan tajam, seolah bisa menembus jiwa. "Kau datang untuk apa, Nak?" tanya Mbok Gendeng. Suaranya serak seperti daun kering yang bergesekan. Rini menelan ludah, tangannya gemetar tapi ia memaksakan diri berbicara. "Aku mau balas dendam. Mereka bunuh kakakku Wisnu. Aku mau mereka menderita." Mbok Gendeng menatapnya lama, seolah menimbang bara di mata Rini. Lalu ia terkekeh. Suaranya menggema aneh di tengah hutan. "Santai tidak akan mengembalikan kakakmu, Nak. Tapi kalau dendam adalah jalanmu, aku bisa ajarkan caranya. Tapi ingat, ilmu ini punya harga. Jiwamu akan terikat selamanya." Rini mengangguk tanpa ragu. Meski hatinya bergetar, Mbok Gendeng bangkit, mengambil sesuatu dari dalam gubuk. Sebotol kecil berisi cairan hitam dan benda aneh yang tampak seperti tulang kecil. "Malam ini kita mulai," katanya menunjuk ke arah makam di belakangnya. Di kejauhan suara burung hantu meraung lagi, tapi kali ini terasa seperti sambutan untuk Rini yang melangkah ke jurang kegelapan. Angin bertiup, membawa bisikan yang tidak terdengar jelas, seolah makhluk-makhluk di hutan menyaksikan janji baru yang lahir malam itu. Malam tanpa bulan menyelimuti desa Sukamaju, hanya diterangi oleh kerlip bintang yang samar dan lampu minyak yang redup di rumah-rumah warga. Di sudut hutan, di gubuk Mbok Gendeng, Rini duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah usang. Di depannya sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan hitam pekat yang berbau menyengat, bercampur dengan kemenyan yang asapnya menari-nari di udara. Mbok Gendeng dengan wajah keriput dan mata yang seolah tidak pernah berkedip, memadu Rini dalam ritual pertamanya. "Fokuskan amarahmu, Nak," bisiknya, suaranya seperti desisan ular. "Bayangkan wajah orang yang paling kau benci, biarkan dendammu mengalir ke dalam ini." Ia menunjuk kain kecil yang di dalamnya terdapat selai rambut, milik Pak Tono, tetangga yang paling lantang menuduh Wisnu sebagai tukang santet malam itu. Rini menutup mata, tangannya gemetar saat menggenggam kain itu. Wajah Pak Tono muncul di benaknya, teriakannya yang penuh kebencian, tangannya yang melempar batu ke rumah Wisnu, dan matanya yang penuh kepuasan saat api melahap gubuk kakaknya. Amarahnya mendidih, membuat nafasnya tersegal. Di bawah bimbingan Mbok Gendeng, ia mengucapkan mantra yang asing. Kata-kata yang terasa seperti duri di lidahnya. Angin di luar gubuk tiba-tiba bertiup kencang, membawa suara seperti tangisan pelan dari makam-makam tua di sekitar mereka. Rini merasakan hawa dingin menyusup ke tulangnya, tapi ia tidak berhenti. "Ini untuk Kak Wisnu," bisiknya menusukkan jarum ke kain itu, seolah menusuk hati Pak Tono. 3 hari kemudian desa mulai dihebohkan oleh kabar aneh. Pak Tono yang dulu sehat bugar tiba-tiba jatuh sakit. Wajahnya pucat seperti kain kafan, tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah yang membengkak dan bernanah. Ia mengeluh kesakitan, meronta di atas dipan bambu, berteriak bahwa ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya. "Tolong, ada yang menggigit dari dalam," jeritnya membuat istrinya Bu Tono menangis ketakutan. Tabib di desa bingung, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Malam ketiga Pak Tono tidak lagi bergerak, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Warga mulai berbisik di warung kopi dan pos ronda. "Ini gak wajar," kata Bu Sari, tangannya memegang tasbih erat-erat. "Apa ini ulah arwah Wisnu?" Di sudut desa, Rini mendengar kabar itu dari balik dinding rumah tetangga. Ia berdiri sendirian di bawah pohon pisang, memandang gelang kayu di tangannya.
Bukannya merasa puas, dadanya terasa sesak. Gambar wajah Pak Tono yang menderita terngiang di kepalanya, bercampur dengan wajah Wisnu yang tersenyum dulu. "Aku lakukan ini untukmu, Kak," gumamnya, tapi suaranya bergetar. Di kejauhan suara burung hantu meraung, seolah memperingatkan bahwa jalan yang ia pilih tidak akan membawa kedamaian. Rini mengepalkan tangan, mencoba mengusir keraguan. Satu orang telah jatuh, tapi Arga dan yang lain masih hidup, dan ia belum selesai. Desa Sukamaju kini diselimuti ketakutan yang tidak terucap. Pagi hari yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain dan ibu-ibu mengobrol di sumur, kini terasa sepi, seolah desa itu menahan nafas. Kematian Pak Tono yang mengerikan dengan tubuh penuh bintik merah dan mata terbuka lebar menjadi topik bisik-bisik di setiap sudut. Di warung kopi Pak Maman, warga tidak lagi berani menyebut nama Wisnu dengan lantang. "Ini pasti arwahnya," bisik Bu Sari. Tangannya menggenggam tasbih dengan erat. "Dia mati nggak tenang, makanya balas dendam." Yang lain mengangguk, wajah mereka pucat. Takut bayang-bayang Wisnu mengintai dari balik pohon beringin atau makam tua di hutan. Rini yang bersembunyi di balik kesunyian mendengar semua itu dari kejauhan. Ia kini tinggal di gubuk kecil di pinggir sawah, peninggalan pamannya yang sudah lama pindah ke kota. Di malam hari ia kembali ke gubuk Mbok Gendeng, mempelajari ritual-ritual baru yang semakin gelap. Setiap mantra yang ia ucapkan terasa seperti beban di jiwanya, tapi dendamnya lebih kuat. Setelah Pak Tono, ia menargetkan dua penghasut lainnya yang ikut membakar rumah Wisnu. Pak Joko yang menuduh Wisnu mencuri kambingnya, dan pemuda bernama Dedi yang melempar obor pertama ke gubuk kakaknya. 1 minggu setelah kematian Pak Tono, musibah baru melanda. Pak Joko yang sedang memeriksa sawahnya tiba-tiba ambruk di tengah lumpur. Tubuhnya lumpuh seketika, kakinya tidak bisa digerakkan. Seolah ada tangan tidak terlihat yang mencengkeramnya. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya tenggelam di tengah sawah yang sepi. Ketika warga menemukannya, wajahnya penuh ketakutan. Mulutnya mengigau tentang bayangan Wisnu yang menatapnya dari balik pohon kelapa. 2 hari kemudian, Dedi mengalami nasib lebih buruk. Saat mengendari sepeda motor di jalan setapak menuju pasar, ia tiba-tiba kehilangan kendali, menabrak pohon beringin besar. Warga yang menemukannya bersumpah melihat asap hitam aneh keluar dari tubuhnya, meski tidak ada yang bisa menjelaskan apa itu. Desa kini diliputi paranoid. Di pos ronda, para pemuda tidak lagi berjaga dengan santai. Mereka membawa jimat dan berdoa setiap kali angin bertiup kencang. Beberapa warga mulai mengadakan selamatan, menyembeli ayam dan membakar kemenyan untuk menenangkan arwah yang gelisah. Tapi Rini dari kejauhan hanya memandang dengan mata dingin. Setiap malam ia duduk di gubuknya, memegang gelang kayu Wisnu, berbisik pada dirinya sendiri, "Ini belum selesai." Namun di sudut hatinya ada suara kecil yang mulai mengganggu. Suara Wisnu yang dulu selalu mengajarkannya untuk maafkan. Ia mengusir pikiran itu. Tapi setiap kali menutup mata, ia melihat wajah kakaknya, bukan dengan senyum, melainkan dengan tatapan sedih. Di rumahnya, Arga mulai gelisah. Ia mendengar kabar tentang Pak Joko dan Dedi, dan firasat buruk menghantuinya. Malam itu saat ia duduk di beranda, ia mendengar suara aneh. Seperti langkah kaki di belakang rumah, tapi tidak ada siapa-siapa. Di kejauhan suara burung hantu meraung, dan untuk pertama kalinya, Arga merasa dingin menyusup ke tulangnya, seolah kematian sedang mengintip dari bayang-bayang. Desa kini seperti desa mati. Rumah-rumah warga tertutup rapat, jendela-jendela ditutup dengan kayu, dan hanya sedikit yang berani keluar setelah matahari terbenam. Kematian Pak Tono, kelumpuhan Pak Joko, dan kecelakaan tragis Dedi telah membuat warga ketakutan, berbisik tentang kutukan yang menyelimuti desa. Di bawah pohon beringin tua tempat warga biasa berkumpul, kini hanya ada angin yang bertiup dingin, membawa suara seperti isakan pelan dari arah hutan. Di tengah ketakutan itu, Rini berdiri di gubuk pinggir sawah, menatap rumah Arga di kejauhan. Matanya dingin, tapi tangannya yang menggenggam gelang kayu Wisnu gemetar. Ini adalah langkah terakhirnya. Arga, dalang dibalik kematian kakaknya, harus membayar. Di gubuk Mbok Gendeng, Rini mempersiapkan ritual terberat.
Di depannya sebuah altar kecil dipenuhi kemenyan yang asapnya membumbung tebal, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding gubuk. Mbok Gendeng menyerahkan selai kain kotor yang berisi kuku dan rambut Arga yang Rini curi dari sampah di belakang rumahnya. "Ini bukan santet biasa, nak," kata Mbok Gendeng. Suaranya serak dan penuh peringatan. "Kau akan memanggil sesuatu yang lebih besar. Pastikan hatimu kuat." Rini mengangguk. Meski dadanya terasa sesak, ia membayangkan wajah Arga. Senyumnya yang penuh kepuasan saat rumah Wisnu terbakar dan amarahnya kembali membakar. Dengan tangan gemetar, ia menusukkan jarum berkarat ke kain itu, mengucapkan mantra yang membuat udara terasa berat, seolah ada makhluk tidak terlihat yang mendengarnya. Malam itu Arga terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya terasa seperti dipanggang, tapi kulitnya dingin seperti es. Ia mendengar suara aneh, langkah kaki pelan di sekitar rumahnya, diikuti bisikan yang tidak jelas, seperti suara Wisnu yang penuh dendam. Bukan aku," gumam Arga, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi ketakutannya tidak bisa disembunyikan. Keesokan harinya tubuhnya mulai kurus kering, wajahnya pucat seperti mayat. Bintik-bintik hitam muncul di kulitnya dan setiap malam ia menjerit, merasa ada tangan tidak terlihat yang mencengkram jantungnya. Warga yang mendengar ceritanya hanya berdoa dari balik pintu, tidak berani mendekat. "Ini kutukan Wisnu," bisik mereka, memegang jimat dan tasbih. Pada malam ketujuh, Arga tidak lagi bisa bangun dari dipanya. Ia terbaring, matanya terbuka lebar, menatap sesuatu di sudut kamar yang tidak bisa dilihat orang lain. "Maaf Wisnu," desahnya sebelum nafasnya terhenti. Tubuhnya kaku, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mengerikan, seolah melihat kematian itu sendiri. Di gubuknya Rini mendengar kabar itu dari angin yang bertiup, membawa suara burung hantu yang meraung panjang. Ia terduduk, gelang kayu di tangannya terasa lebih berat. Arga telah mati, seperti yang ia inginkan. Tapi di hatinya ada lubang yang semakin dalam, kehampaan yang tidak bisa dijelaskan, seolah jiwanya telah terkikis oleh ilmu gelap yang ia pelajari. Desa Sukamaju kini terasa seperti kuburan. Rumah-rumah masih berdiri, tapi kehidupan di dalamnya seolah meredup. Kematian Arga yang mengenaskan dengan tubuh kurus kering dan wajah membeku dalam ketakutan menjadi puncak dari serangkaian musibah yang menimpa desa. Warga tidak lagi berani berkumpul di bawah pohon beringin atau di warung kopi Pak Maman. Mereka mengunci pintu, membakar kemenyan setiap malam, dan berdoa agar kutukan yang mereka yakini sebagai ulah arwah Wisnu segera berakhir. Tapi di balik semua ketakutan itu, Rini, otak dari semua kematian itu, duduk sendirian di gubuk reot di pinggir sawah, menatap gelang kayu peninggalan kakaknya dengan mata kosong. Dendamnya telah selesai. Pak Tono, Pak Joko, Dedi, dan akhirnya Arga, semua yang terlibat dalam pembakaran rumah Wisnu telah mendapat balasan. Rini mengharapkan kelegaan, mungkin sedikit kebahagiaan saat mendengar cerita terakhir Arga. Tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Dadanya terasa hampa, seperti lubang yang tidak bisa diisi. Setiap malam ia bermimpi tentang Wisnu, tapi bukan kakak yang dulu tersenyum sambil memahat patung. Dalam mimpinya, Wisnu berdiri di tengah puing rumah yang terbakar. Wajahnya penuh luka bakar, matanya penuh kesedihan. "Rin, apa yang kamu lakukan?" Suaranya seperti angin yang merobek hati Rini. Ia terbangun dan keringat dingin, tangannya mencengkeram gelang kayu hingga terasa sakit. Di bawah sinar bulan yang pucat, Rini berjalan ke sisa-sisa rumah Wisnu. Abu sudah dingin, tapi aroma hangus masih tercium samar. Ia duduk di antara puing, menatap pecahan patung Garuda yang dulu dibuat kakaknya. "Kak, aku cuma mau mereka membayar," bisiknya, tapi suaranya pecah. Air mata yang selama ini ia tahan kini mengalir, membasahi abu di bawahnya. Ia teringat kata-kata Mbok Gendeng. "Ilmu ini punya harga, jiwamu akan terikat selamanya." Kini Rini merasakan kebenaran kata-kata itu. Setiap mantra yang ia ucapkan, setiap nyawa yang ia ambil telah merenggut sesuatu dari dirinya. Ia bukan lagi Rini yang ceria, adik kecil yang dulu tertawa bersama Wisnu di beranda rumah. Ia telah menjadi bayang-bayang, monster yang diciptakan oleh dendamnya sendiri.
Angin malam bertiup membawa suara burung hantu yang meraung pelan, seperti ratapan dari alam lain. Rini menatap gelang kayu di tangannya, tiba-tiba merasa benda itu terasa asing. Ia ingin melepaskan diri dari kegelapan yang kini menyelimutinya. Tapi ia tahu, itu tidak mungkin. Wisnu tidak akan kembali, dan kematian yang ia sebarkan hanya meninggalkan kehampaan. Di kejauhan, lampu-lampu rumah warga padam satu persatu, menyisakan Rini dalam kesepian yang dingin. Ia terduduk, memeluk lutut, menyadari bahwa dendam tidak pernah bisa mengisi lubang di hatinya. Hanya membesarnya hingga menelannya utuh. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.